Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ini benar dengan Bapak Muhsin? Betul. Perkenalkan Pak, nama saya Perawat Hairi. Saya perawat yang merawat Bapak hari ini. Saya bekerja dari pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Nah, adapun tujuan saya di mana saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak, khususnya di area jantung dan paru. Ini akan memerlukan waktu sekitar 30-40 menit. Bagaimana, apakah Bapak bersedia? Sedia. Baik, kita lakukan sekarang ya Pak. Ya. Oke, sebelumnya mohon maaf Pak, boleh dibuka bajunya dulu? Boleh. Oke Pak. Terlebih dahulu saya akan melakukan pemeriksaan di area wajah ya Pak. Nah, di area wajah kita lihat bentuk wajahnya seperti apa, inspeksi bentuk wajah seperti apa. Nah, setelah itu di area mata, di mata kita lihat, maaf ya Pak. Di mata kita lihat skleranya berwarna apa, selanjutnya pupilnya seperti apa, selanjutnya konjungtivanya anemis ataupun tidak. Selanjutnya di area hidung. Nah, di area hidung kita lihat, kita inspeksi apakah adanya mukus atau tidak. Selanjutnya kita lihat apakah pasien menggunakan pernafasan menggunakan cuping hidung ataupun tidak. Selanjutnya di area mulut. Pak, tolong buka mulutnya Pak. Oke Pak, keluarkan lidahnya Pak. Oke. Nah, di area mulut di sini kita lihat bibirnya sianosis ataupun tidak. Selanjutnya di area giginya ada karies atau tidak, lidahnya kotor atau tidak. Mohon maaf ya Pak. Di area leher kita lihat yaitu apakah ada pembesaran kelenjar tiroid ataupun tidak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik di area jantung dan juga di area paru. Nah, pada jantung dan juga pada daerah paru, di sini yang pertama itu kita inspeksi, di mana kita inspeksi keadaan dadahnya seperti apa, terdapat luka atau tidak, ada benjolan, selanjutnya apakah terdapat jaringan parut atau pembesaran dari vena-vena. Setelah kita lakukan inspeksi, tahap selanjutnya kita lakukan palpasi. Nah, di palpasi ini dimana kita letakkan tangan di dada pasien, yaitu ibu jari di daerah sternum dan jari lain di daerah di ICS 5 dan 6, midclavicular linea sinistra. Nah, kita rasakan apek cordisnya atau denyut jantungnya. Nah, setelah itu kita taruh tangan di leher pasien, yaitu untuk menilai nadi karotisnya. Dimana di sini kita tarik dari arah lateral ke medial. Nah, di sini kita rasakan nadi karotisnya apakah cepat ataupun lambat. Nah, setelah kita lakukan palpasi, kita lakukan perkusi. Jadi di perkusi ini tujuannya itu untuk melihat batas jantung. Nah, batas jantung itu ada 3, yaitu batas kanan, batas atas, dan batas kiri. Nah, yang pertama itu kita lakukan, kita lihat batas kanan. Di batas kanan ini untuk melihat batas paru hepar. Nah, kita lakukan perkusi, kita letakkan tangan di atasnya. Selanjutnya kita lakukan perkusi sampai terdengar perubahan bunyi atau redup pertama. Nah, di sini ya. Nah, normalnya itu di ICS 5 midclavicular line dextra. Selanjutnya kita tambahkan 2 jari di atasnya. Oke. Selanjutnya kita lakukan perkusi ke area medial. Nah, di sini ya terdengar bunyi redup pertama, yaitu normalnya itu di ICS 4 parasternal dextra.
Nah, setelah kita mencari batas kanan jantung, selanjutnya batas atas jantung. Nah, kita lakukan perkusi di mid clavicular line sinistra. Nah, di sini ya terdengar bunyi redup pertama, yaitu normalnya itu di ICS 2 atau 3 mid clavicular line sinistra. Selanjutnya kita mencari batas kiri jantung. Nah, kita lakukan perkusi. Nah, di sini ya. Di sini terdengar bunyi redup pertama, yaitu normalnya itu di ICS 6 atau 7 mid clavicular line sinistra. Selanjutnya kita tambahkan 2 jari di atasnya. Lalu kita lakukan perkusi ke area medial. Oke, sini ya. Normalnya itu di ICS 5 mid clavicular line sinistra. Nah, setelah kita lakukan perkusi, kita lakukan auskultasi. Kita auskultasi pada 4 tempat, yaitu pada katup aorta, pada katup pulmonal, tricuspidalis, dan katup mitral. Nah, yang pertama kita akan lakukan pemeriksaan pada katup aorta, di mana di sini menggunakan stetoskop, yang digunakan adalah diafragmanya ya. Nah, di sini katup aorta itu letaknya itu di ICS 2 mid clavicular line dextra. Nah, normalnya itu bunyinya itu S1 S2 tunggal. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada katup pulmonal, di mana letaknya itu ICS 2 parasternal sinistra. Oke, normalnya itu S1 S2 tunggal. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada katup tricuspidalis, di mana letaknya itu di parasternal sinistra ICS 4 di di sini ya. Nah, normalnya itu bunyinya itu S1 S2 tunggal. Nah, selanjutnya itu kita lakukan pemeriksaan pada katup mitral, yaitu letaknya itu di ICS 5 mid clavicular line sinistra. Oke. Normalnya itu S1 S2 tunggal. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan pada jantung, selanjutnya itu kita lakukan pemeriksaan pada paru. Dimana di sini pasiennya itu duduk. Pak, mohon maaf, apakah Bapak bisa duduk? Bisa ya. Nah, di sini kita lakukan inspeksi, yaitu di mana kita lihat di sini bagaimana pergerakan dinding dadanya itu simetris ataupun tidak. Selanjutnya itu kita lihat apakah terdapat benjolan ataupun tidak, apakah terdapat jaringan parut ataupun tidak. Nah, setelah itu kita lihat juga pada area posteriornya atau pada area belakangnya, sama kita lihat
bagaimana pergerakan dinding dadanya, adakah luka atau tidak, apakah ada pembesaran vena-vena, terdapat benjolan, apakah ada jaringan parut ataupun tidak. Nah, setelah kita lakukan inspeksi, kita lakukan palpasi. Nah, jadi di sini dimana kita letakkan tangan di area trakea. Mohon maaf ya Pak. Kita jepit ya seperti ini. Setelah itu kita tarik ke bawah. Oke. Normalnya itu di subarasternal steroid. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada pergerakan dinding dada simetris ataupun tidak. Caranya seperti ini, yaitu mohon maaf ya Pak, letakkan tangan di dada pasien. Nah, posisi tangannya seperti ini ya. Oke. Pak, tolong Pak silakan bernapas Pak ya. Oke, inspeksi ekspansi dada dalam. Oke, buang pelan-pelan Pak, tarik lagi Pak. Oke. Oke. Kita lakukan di 3 area. Oke Pak, tarik nafas, oke, buang. Oke. Lagi tarik nafas Pak, buang. Oke, hal yang sama kita lakukan di area posterior. Nah, di sini Pak, tarik nafasnya Pak. Pak jangan membungkuk Pak. Oke, tegak Pak ya. Oke, tarik nafasnya Pak. Oke. Ini kita lihat yaitu pergerakan dinding dadanya itu simetris ataupun tidak. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada getaran suara atau yang disebut dengan taktil frenitus. Dimana sih posisi tangannya seperti ini ya. Kita letakkan pada dada pasien. Pak, tolong bilang 777 Pak. 7777. 7777. 7777. Setelah kita lakukan pemeriksaan pada area anteriornya, selanjutnya pada area posterior juga dilakukan hal yang sama. Pak, tolong bilang 77. 7777. 7777. 7777. Baik, setelah kita lakukan palpasi, tahap selanjutnya kita lakukan perkusi. Yang pertama kita lakukan perkusi ini untuk melihat batas paru jantung. Jadi di sini kita lihat apakah ada pembesaran paru ataupun tidak. Biasanya pada pasien-pasien yang PPOK atau dan emfisema. Dimana kita lakukan pengetukan pada dada pasien. Nah, di sini sampai terdengar bunyi redup pertama. Nah, di sini pada pasien ini normal ya. Normalnya tuh di ICS 5 midclavicular linea dextra. Nah, setelah itu kita lakukan pengetukan pada 10 titik, yaitu kita lakukan pengetukan dimulai dari klavikula pasien, yaitu suaranya itu yaitu sonor. Baiklah, setelah kita lakukan pengetukan pada 10 titik di daerah anterior, selanjutnya kita lakukan juga 10 titik di area posterior.
setelah itu kita lakukan auskultasi pada 10 titik tadi. Normalnya itu suaranya itu vesikuler ya. Oke. Normalnya itu suaranya itu vesikuler. Bapak silakan tidur kembali. Baiklah Bapak, kita telah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak. Saya perawat Hairim, saya pamit dulu. Nanti kalau Bapak memerlukan sesuatu, Bapak bisa memanggil saya di meja perawat ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita rapikan kembali pasien dan kita lakukan pendokumentasian.